Selamat pagi siswa kelas 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini masih menggunakan tema 3 dan kita masuk masih pembelajaran 1 dan kita masuk ke muatan IPS. Pembelajaran 1 itu tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Itu disebut dataran tinggi. Ya. Nah, dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Lahan perkebunan teh, kemudian perkebunan sayur-sayuran, kemudian ada lagi peternakan. Kedudukan dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Ya. Tidak mungkin di dataran tinggi itu sebagai nelayan, tidak mungkin. Ya. Tetapi biasanya memiliki pencaharian sebagai petani dan peternak. Perkebunan di dataran tinggi itu apa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yaitu apa itu namanya? Di suhu dingin. Teh yang kita minum setiap hari itu penanamannya atau tumbuhannya ada di dataran tinggi. Nah, kalau dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang perlu diketahui adalah pengukuran tinggi suatu daerah itu diukur dari permukaan air laut. Karena air itu memiliki sifat rata-rata, ya, tidak bergelombang. Jadi kalau mengukurnya dari tanah, ada tanah yang bergelombang, ada tanah yang cekung. Nah, tapi kalau air laut, maka permukaannya sama. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, itu pemanfaatan dataran rendah. Pertanian bukti ada, perkebunan juga ada, peternakan banyak, perumahan apalagi. Sekarang sawah-sawah diubah menjadi perumahan, ya. Dan industri juga banyak, ada PT Garment sekarang atau ada PT yang lainnya. Hasil pertanian di dataran rendah, salah satu contohnya adalah padi. Ini adalah tanaman familiar atau tanaman yang tidak asing bagi kita. Ya. Tanaman yang setiap hari buahnya kita makan, ya, yaitu berupa padi dan sudah diubah menjadi beras dan kita masak menjadi nasi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Oke. Lagi tebu juga ditanam di dataran rendah. Tebu akan menghasilkan, kalau diolah akan menghasilkan gula. Gula yang kita minum di teh atau di kopi lah, itu biasanya berasal dari yang namanya tanaman tebu. Tanaman tebu ditanam di dataran rendah. Kemudian ada lagi kelapa sawit. Kelapa sawit diolah akan menjadi minyak goreng. Kelapa sawit ditanam di dataran rendah. Nah, kalau hasil peternakan di dataran rendah itu ada banyak sekali. Ada ternak kambing, kemudian sapi, ada kerbau, ada kemudian perikanan ikan lele. Ada kan di sekitar kita juga ada beberapa orang yang melakukan
pembudidayaan ikan lele dan peternak kambing atau hewan lainnya. Nah, di dataran rendah itu mata pencahariannya ada petani, peternak, pegawai perusahaan, ada dataran rendah. Ya. Karena tiga mata pencaharian ini ada di dataran rendah, namun tidak menutup kemungkinan juga ada di dataran tinggi. Nah, sekarang di dataran rendah juga ada yang namanya pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, ini laut, ini yang namanya pantai. Daerah pantai umumnya landai. Ya. Kita sudah tidak asing dengan pantai ya. Di wisata kita, di kota kita ada pantai Widuri, Nyamplung Sari, kemudian atau pantai Joko Tingkir, adalah banyak sekali ya. Beberapa pemanfaatan pantai, ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Itu dibudidayakan di pantai, tidak mungkin di dataran atau di daratan atau di dataran tinggi ya. Karena udang, cumi-cumi itu menggunakan air, hidup di air asin ya, dan air asin ada di laut. Ada lagi pertanian garam. Lah, garam dihasilkan dari air laut. Ya, air laut yang ditampung kemudian ditunggu sampai airnya menguap. Nah, ketika airnya menguap akan tersisa butiran-butiran garam. Ya. Itu karena air laut mengandung garam. Buktinya kalau kita mencoba air laut itu rasanya asin. Ada lagi di daerah pantai juga ada pelabuhan. Nah, pelabuhan itu tempat pemberhentian kapal laut atau perahu, transportasi laut. Itu ketika berhenti atau transit penumpang itu ada di pelabuhan. Lah, mata pencaharian penduduk di dataran pantai itu ada nelayan sudah jelas, peternak ikan sudah jelas, petani kelapa ada, petani garam sudah jelas, dan penjaga pantai. Ya. Sekarang masuk ke muatan PPKN. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Karena oksigen yang kita hirup setiap hari itu hasil dari proses tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kita. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga keberadaan tumbuhan itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak, tidak asal menebang, tidak asal merusak tanaman, tidak asal, tapi kita harus wajib harus memanfaatkan tanaman karena sangat dibutuhkan oleh kita. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. Kita sebagai pelajar, anak-anak sebagai pelajar, itu tidak asing dengan yang namanya kertas atau buku, bahkan pensil. Lah, itu berasal dari tumbuhan.
Nah, dari serat kayu pohon yang diolah sehingga menjadi kertas. Nah, sedangkan sekarang kita bayangkan berapa juta orang yang setiap hari menggunakan kertas. Lah, kalau orang tersebut menggunakan kertas setiap hari, kebutuhan kertas sangat banyak, otomatis kebutuhan pohon atau kebutuhan kayu pun sangat banyak. Nah, kalau sangat banyak, otomatis banyak pohon yang akan ditebang untuk diolah menjadi kertas. Nah, sehingga mari kita mulai menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Ya. Jangan menggunakan kertas secara berlebihan. Ya, digunakan untuk mainan atau digunakan disobek-sobek itu jangan. Karena itu sebagai sikap kita untuk menggunakan kertas secara bijak dan mengurangi penebangan pohon. Nah, sementara itu dulu pembelajaran pagi hari ini. Ya, kemudian untuk muatan matematika nanti Pak Guru jelaskan di lain waktu, karena matematika itu harus penjelasannya harus secara detail. Nah, beda dengan materi lainnya. Terima kasih dari Pak Guru dan selamat belajar, selamat menyimak. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.